Halo guys, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi lipid. Ini adalah bagian dari tugas mata kuliah biokimia. Sebelum masuk ke materinya dan sebelum teman-teman mengetahui tentang lipid, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, saya Witya Lestari Habajini dengan teman-teman saya ada Dedila Clarin Lasi, Irwajid Nataneo, dan Sonya Marfiani Maubanu. Nah, perkenalannya sudah, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama di sini adalah definisi tentang lipid. Lipid itu sendiri adalah senyawa organik yang sebagian besar terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, adapun fungsi dasar dari lipid adalah berperan sebagai sumber energi utama, komponen struktural membran sel, dan juga penyimpanan energi. Nah, sifat dasar dari lipid adalah tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan juga eter. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu karakteristik tentang lipid, mana komposisi utama dari lipid itu adalah terbuat dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen, dengan beberapa jenis juga mengandung nitrogen dan juga fosfor. Yang kedua adalah sebagian besar lipid memiliki rantai hidrokarbon panjang yang memberikan sifat hidrofobiknya yang memungkinkan penyimpanan energi yang tinggi. Nah, yang terakhir, lipid seperti fosfolipid memiliki kepala polar dan juga ekor non-polar. Nah, ini memungkinkan pembentukan membran sel yang fleksibel dan juga fungsional. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pentingnya lipid. Yang pertama, sebagai penyimpanan energi, di mana molekul lipid seperti trigliserida sangat efisien di dalam menyimpan energi dalam jumlah yang besar untuk digunakan saat tubuh kita membutuhkannya. Yang kedua adalah struktur membran, di mana fosfolipid membentuk membran sel yang melindungi dan juga mengatur aliran substansi masuk dan juga keluar sel. Yang ketiga, pensinyalan kimia. Lipid seperti steroid bertindak sebagai molekul sinyal untuk mengatur berbagai fungsi biologis, termasuk metabolisme dan juga pertumbuhan. Kita masuk pada klasifikasi lipid, di mana yang pertama di sini adalah asam lemak. Struktur dasar dari asam lemak itu adalah terdiri dari rantai hidrokarbon yang lurus dengan jumlah atom karbon bervariasi yang diakhiri dengan gugus karboksilat atau COOH dan di satu ujungnya. Nah, kejenuhan dari asam lemak jenuh, kejenuhannya adalah asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal antara atom karbon, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap yang menciptakan struktur melengkung pada molekulnya. Poin yang ketiga adalah sifat kimia, mana asam lemak jenuh cenderung lebih stabil secara kimiawi, sedangkan asam lemak tak jenuh lebih reaktif karena adanya ikatan rangkap yang memungkinkan reaksi oksidasi. Yang keempat, kontribusi metabolik. Asam lemak berfungsi sebagai penyedia energi utama, baik untuk oksidasi, untuk menghasilkan ATP, ataupun untuk penyimpanan dalam bentuk trigliserida. Poin yang berikut adalah gliserolipid, di mana komposisi dari gliserolipid adalah terdiri dari molekul gliserol yang terikat pada 1 hingga 3 rantai asam lemak melalui ikatan ester. Contohnya termasuk trigliserida, komponen utama lemak dalam tubuh. Nah, fungsi dari gliserolipid adalah berperan sebagai penyimpanan energi jangka panjang dalam tubuh, dengan trigliserida menyediakan cadangan kalori yang cepat digunakan saat kebutuhan energi kita meningkat. Nah, distribusi dari gliserolipid. Gliserolipid banyak ditemukan di jaringan adiposa dan memberikan insulasi termal serta perlindungan mekanis bagi organ vital. Nah, peran metabolisme dari gliserolipid adalah selama keadaan hidrolisis menjadi asam lemak bebas untuk dioksidasi dalam jalur metabolisme. Poin yang berikut adalah gliserofosfolipid. Struktur khas dari gliserofosfolipid adalah terdiri dari gliserol yang berikatan dengan 2 asam lemak dan 1 gugus fosfat yang dapat mengikat molekul polar seperti kolin atau etanolamin. Nah, fungsi membran dari gliserofosfolipid adalah mereka adalah komponen utama dari membran sel, membentuk belayar lipid yang fleksibel dan permeabel selektif terhadap molekul tertentu.
Sifat amfifilik dari gliserol fosfolipid adalah bagian kepala fosfatnya bersifat hidrofilik, menyukai air, sementara rantai asam lemak bersifat hidrofobik atau menolak air. Nah, ini memungkinkan pembentukan struktur membran yang sangat stabil. Gliserol fosfolipid juga berperan dalam pensinyalan seluler, di mana menjadi prekursor molekul seperti diasilgliserol dan inositol tridosfat yang berfungsi dalam transduksi sinyal. Yang berikut adalah sphingolipid, mana struktur molekul dari sphingolipid adalah memiliki tulang punggung molekul sphingosine yang dapat terikat dengan satu asam lemak dan gugus kepala polar untuk membentuk struktur yang kompleks. Fungsi seluler dari sphingolipid adalah memainkan peran penting dalam pengenalan sel, pensinyalan antar sel, dan regulasi komunikasi saraf. Distribusi biologis. Sphingolipid banyak ditemukan dalam membran plasma, khususnya di area lipid troughs yang berperan dalam pemisahan dan organisasi protein membran. Kesehatan. Ketidakseimbangan metabolisme sphingolipid terkait dengan gangguan seperti penyakit Gaucher dan Tay Sachs yang memengaruhi fungsi seluler. Kita masuk pada fungsi lipid di dalam tubuh. Fungsi yang pertama di sini adalah sebagai penyimpanan energi, mana lipid mengandung lebih dari 2 kali energi per gram dibandingkan dengan karbohidrat ataupun protein. Ya, ini membuat lipid sangat efisien untuk menyimpan makanan atau menyimpan energi di dalam jangka yang panjang. Fungsi yang kedua adalah sebagai cadangan energi, di mana tubuh menyimpan lipid dalam jaringan adiposa yang dapat dipecah menjadi energi saat tubuh membutuhkannya, seperti dalam kondisi berpuasa ataupun aktivitas fisik intens. Peran utama, penyimpanan energi dalam lipid membantu menjaga cadangan energi untuk kebutuhan metabolik dan mencegah kekurangan energi pada kondisi ekstrem. Kita masuk pada komponen membran sel, mana yang pertama struktur bilayer. Fosfolipid membentuk bilayer membran sel dengan kepala hidrofobik yang menghadap keluar dan ekor nonpolar yang menghadap ke dalam. Ini menciptakan penghalang efektif antara lingkungan intraseluler dan ekstraseluler. Yang kedua, fluiditas membran. Kolesterol jenis lipid berkontribusi pada fluiditas membran dengan mengatur tahap kekekuan atau fleksibilitas membran sel. Nah, yang ketiga, fungsi transportasi. Membran berbasis lipid memungkinkan transportasi selektif ion dan molekul yang penting untuk fungsi seluler. Poin yang berikut adalah sinyal kimia. Prekursor hormon. Lipid tertentu seperti kolesterol digunakan untuk memproduksi hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan kortisol yang mengatur fungsi tubuh penting. Molekul sinyal. Lipid seperti eikosanoid memainkan peran utama dalam proses inflamasi, pengaturan tekanan darah, dan kontrol fungsi imun tubuh. Seluler, di mana lipid berperan dalam pengiriman sinyal antara sel seperti reseptor spesifik, memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan lingkungan. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu metabolisme lipid. Yang pertama, sintesis lipid atau anabolisme. Sesuaikan dengan kebutuhan perkembangan sosial ekonomi, selaraskan dengan strategi pembangunan nasional dan regional untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan pengembangan industri lindungi lingkungan ekologi. Yang kedua, degradasi lipid atau katabolisme. Pemecahan trigliserida. Lipase memesan lemak bebas dan gliserol yang dapat digunakan dalam proses metabolisme energi. Beta oksidasi. Asam lemak menjalani pemecahan di mitokondria melalui beta oksidasi yang menghasilkan asetil CoA, NADH, dan FADH2 untuk siklus asam sitrat dan rantai transport elektron. Adaptasi metabolik. Proses ini sangat penting selama keadaan kekurangan glukosa seperti pusa, di mana lipid menjadi sumber energi yang utama. Peran mitokondria. Dalam beta oksidasi, mitokondria adalah lokasi utama untuk beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil CoA yang memasuki siklus asam sitrat.
Nah, peran mitokondria yang kedua adalah dalam pembentukan energi, di mana NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama beta oksidasi digunakan oleh rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Peran mitokondria yang ketiga adalah efisiensi metabolik, di mana struktur unik mitokondria memungkinkan pemanfaatan lipid yang efisien sebagai sumber energi dalam kondisi aerobik. Poin yang kelima adalah contoh tata nama lipid. Yang pertama, trigliserida. Contohnya adalah triolein adalah trigliserida dengan 3 molekul asam oilat yang terikat pada gliserol dan sering ditemukan pada lemak nabati seperti minyak zaitun. Secara kompleks, asam stearat yang terikat pada gliserol lebih umum ditemukan dalam lemak hewani dan berbentuk padat pada suhu rendah. Yang kedua, fosfolipid, membran sel. Fosfatidilkolin adalah fosfolipid utama yang membentuk lapisan membran sel, penting untuk stabilitas dan komunikasi seluler. Fungsional spesifik. Fosfat dilethanoliamin sering ditemukan dalam organ seperti otak dan juga hati, yang mendukung fungsi membran biologis dan fleksibilitas struktural. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih yang sudah nonton.